Halo Sobat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Blangkon Channel. Pada kesempatan ini Dosen Blangkon kedatangan narasumber, yaitu guru yang luar biasa karena beliau konsen dalam dunia konseling khususnya untuk pelajar. Dan sebelum perbincangan sederhana, ringan tapi mendalam, kita akan berkenalan dulu dengan Ibu Ayu. Salam sehat Ibu Ayu. Sehat Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ayu Windar Arindi. Saya guru BK SMKN Negeri 1 Keraksan, Kabupaten Probolinggo. Oke, teman-teman, sebelum perbincangan lebih lanjut, tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Oke, Bu Ayu, kita menghadapi satu persoalan kecil tapi juga tidak kecil, yaitu tentang bullying atau perundungan. Nah, secara sederhana atau gampang atau masyarakat awam, sebetulnya apa sih Bu yang dimaksud dengan bullying atau perundungan itu? Baik Bapak. Jadi kalau bullying itu kalau diklasifikasikan itu ada 4 nih Pak. Jadi ada 4 tipe bullying. Yang pertama physical bullying, itu bullying fisik. Yang kedua ada social bullying, yaitu perundungan yang dilakukan, jadi satu anak diintimidasi misalnya seperti itu. Setelah itu ada cyberbullying, yaitu perundungan di dunia maya, misalnya kayak melakukan hate comment lewat WA, Facebook, IG, seperti itu. Dan yang terakhir ada verbal bullying. Nah, verbal bullying ini Bapak yang biasanya sering tanpa sadar anak itu melakukan verbal bullying. Verbal bullying itu Pak, biasanya anak-anak itu kalau saudaranya dulu itu kayak ngata-ngatain nama orang tua, kalau dulu kayak gitu. Kalau sekarang lebih ini lagi Pak, kalau verbal bullying itu kan kadang dia bilangnya wah bercanda kayak gitu tuh aja, marah. Karena bullying itu Bapak dikatakan bullying jika korbannya itu merasa sakit hati. Oke. Korbannya sakit hati. Benar. Baik, Bu Ayu, tadi disampaikan tentang kapan disebut perilaku itu bullying ketika melaporkan. Bisa dijelaskan lebih sedikit detail, Bu? Atau dicontohkan juga? Baik Bapak, jadi biasanya Pak, korban bullying itu kan tidak semua anak itu berani untuk speak up, Pak. Tidak semua anak itu punya keberanian untuk bilang. Jadi biasanya kalau anak ini dirundung verbal, itu biasanya anak jadi enggan datang ke sekolah. Misalnya dia enggan datang ke sekolah, dia cenderung menyendiri karena akibat dari bullying verbal. Seperti itu Pak. Jadi ketika contohnya saya dikata-katai begitu ya Bu ya? Yeah. Dikata-katai, tapi ketika saya tidak komplain atau tidak keberatan atau nyaman-nyaman, berarti bisa dikategorikan tidak termasuk ya Bu? Tidak termasuk Pak, kalau korbannya tidak merasa sakit hati. Misalnya pada si A dikatakan, wah kamu gendut, padahal memang dia gendut, tapi dia oke aja, ya wes memang aku gendut kok, nggak ada masalah. Jadi itu bukan bullying Pak, tapi ketika korbannya itu dibully secara verbal, kamu gendut, kamu jelek, kamu tidak cantik, tapi dia merasakan sakit hati, terus dia murung, dia takut untuk ketemu temennya yang melakukan bullying verbal itu tadi, itu sudah termasuk kategori bullying, seperti itu. Oke. Kalau dari sisi objek atau korban bullying ada enggak Bu kategori atau klasifikasinya atau tingkatan-tingkatannya? Baik Pak, kalau tingkatannya itu dampak bullying yang paling berat itu biasanya siswa bisa melakukan bunuh diri. Itu dampak yang paling berat nih Pak. Jadi dampak yang paling ringan, kadang anak enggan untuk datang ke sekolah, dia menyendiri, dia takut, depresi. Yang terakhir kalau misalnya tidak dapat penanganan khusus, ya anak bisa melakukan percobaan bunuh diri seperti itu. Oke. Terus Bu, karena kini kita masuk dunia pendidikan, dari guru sendiri
Gimana Bu? Baik, Ada hasil observasi atau pengamatan dari Bu Ayu, bisa jadi kan guru mengatakan sesuatu, tapi siswa bisa merasa aku kok dibully sama guru itu atau gimana Bu? Gini Pak, jadi kalau misalnya saya kan kebetulan guru BK Pak. Terus di sekolah saya itu ada yang namanya A2B Pak, agen anti perundungan. Jadi agen anti perundungan itu dibentuk tiap kelas, terus agen-agennya itu kami kumpulkan, sharing sama guru BK, kita kasih pemahaman, ini loh bahayanya bullying. Bullying itu, tipe bullying itu ada ini, dampaknya ini. Terus kita kalau misalnya sebagai korban apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sebagai yang melihat, misalnya ada teman kita dirundung, apa yang harus kita lakukan? Nah itu kita sosialisasikan ke anak-anak yang menjadi agen anti perundungan di kelas-kelas. Harapannya, tujuannya, ketika terjadi perundungan di kelas, nah A2P ini bisa mengambil langkah, misalnya bisa memberitahukan kepada wali kelas yang pertama. Terus habis gitu bisa lapor ke guru BK atau lapor ke guru yang mengajar saat itu. Seperti itu Pak. Kalau misalnya bullyingnya itu fisik, misalnya mukul atau dan lain sebagainya, jadi anak-anak itu sudah sigap. Bukan kalau misalnya ada perundungan terus anak itu, oh ya wis kan yang dirundung kan dia kan bukan aku. Nah, menumbuhkan budaya positif untuk peduli. Oh ini bullying loh, ternyata kalau bercanda dan korbannya sakit hati itu juga termasuk bullying, seperti itu Pak. Oke, antisipasi ketika agen anti perundungan ini melakukan usaha positif, tentu ada teman-teman atau pihak yang tidak terima gitu Bu. Itu bagaimana Bu antisipasinya Bu? Nah, baik Bapak. Jadi antisipasinya biasanya Pak kalau misalnya terjadi perundungan itu kan kalau BK kita bisa konseling ya Pak. Jadi kita konseling dulu baik korban atau pelaku. Jadi kita tanya, misalnya ini kita konselingnya dengan pelaku, motivasinya apa, kok melakukan seperti itu apa, kenapa seperti itu. Nah nanti dari sesi konseling itu kan biasanya kita bisa analisis, kita bisa temukan hasil, nanti konselingnya pakai metode apa, biar anak ini bisa menyadari, oh ternyata tindakan saya, perilaku saya itu tidak benar, dan itu juga termasuk bullying. Terus kita juga jelaskan Bapak, dampaknya bullying itu untuk kan mental tiap anak ini beda-beda ya Pak ya. Jadi iya kalau misalnya dia dikatain oke-oke aja, nah kalau dia dikatain terus dia sakit hati, terus dia murung, dia nggak mau sekolah kan efeknya dampaknya jadi panjang seperti itu. Oke Bu Ayu, saya kok tertarik ada agen anti perundungan. Bisa enggak Bu diceritakan sedikit saja tentang sejarah lahirnya atau gagasan dari agen anti perundungan? Baik Bapak, jadi agen anti perundungan itu di sekolah saya itu dibentuk. Jadi guru BK mengikuti pelatihan. Dari pelatihan itu kita kita realisasikan pelatihan itu dalam bentuk kita wujudkan nih budaya positif anti perundungan ini kan manfaatnya banyak sekali ya Pak ya. Jadi kita bisa mengetahui kejadian-kejadian, mengantisipasi lah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sekolah. Bahwasanya perundungan itu hampir di semua sekolah pasti itu ada Pak. Jadi caranya untuk meminimalisir kegiatan itu, terjadinya perundungan, ya kita harus lebih aware, lebih dekat dengan anak-anak. Apalagi lewat agen anti perundungan ini, anak-anak jadi bisa lebih paham. Jadi agennya ini Pak, nanti dia akan regenerasi. Jadi misalnya dulu waktu jadi agen anti perundungan dia di kelas 10. Nah nanti dia akan regenerasi ke adik tingkatnya yang baru. Adik tingkat yang baru masuk kita jelaskan lagi, kita bentuk lagi. Pastinya tiap tahun itu kan bukan jenis-jenis ya Pak, bentuk-bentuk perundungannya itu kan beda-beda seperti itu. Jadi perundungan itu wujud atau bentuk atau tipenya juga mengikuti perkembangan masyarakat ya. Benar Bapak. Kalau dulu kan cyberbullying, kalau waktu zaman saya SMA HP aja susah ya Pak ya, bisanya cuma SMS. Tapi kalau sekarang ini kan anak-anak gadget itu bisa pakai WA, bisa pakai Instagram, bisa pakai kayak YouTube channel gini, orang bebas bisa berkomentar head comment lewat
IG, lewat ini kan juga bisa Pak, seperti itu. Oke, terkait dengan berdirinya, terbentuknya agen anti perundungan dari orang tua atau wali murid bagaimana Bu? Baik dari orang tua, wali murid itu biasanya kita kalau dapat kasus perundungan yang dikatakan agak berat, biasanya kita juga libatkan orang tua. Kalau misalnya orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah, ya guru BK-nya home visit, seperti itu Pak. Selalu berkolaborasi dengan guru BK, itu selalu berkolaborasi dengan orang tua, dengan wali kelas, dengan kajur. Nanti muara akhirnya kami pasti akan sampaikan ke kepala sekolah, seperti itu Pak. Oke, Sobat Blangkoners, perbincangan tentang perundungan ini luar biasa dan tentu menarik, terlebih ada agen anti perundungan. Sebelum menutup perbincangan singkat kita, Bu Ayu ada closing statement atau harapan terkait dengan usaha meminimalisir perundungan atau bullying, Bu? Baik Bapak, jadi closing statementnya kalau saya, ayo jadi generasi yang sehat secara mental, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, itu tadi Sobat Blangkoners perbincangan dengan Ibu Ayu, salah satu aktivis atau agen anti perundungan. Semoga bermanfaat. Tetap dukung, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Pak.